juara pertama. Dari mana? Apa dari Provinsi Kalimantan? Pulau Kalimantan? Apa Pulau Sumatera? Pulau Jawa? NTT Bali dan Papua serta Maluku. Inilah juara pertama. Kejayaan Islam ada di pundakmu, wahai pemuda-pemudi Islam. Diraih oleh Ananda Muhammad Wira Saguna Harahap dari Madrasah Aryadatan Mardiyah Putra Hidayatullah Umul Quro Balikpapan Kalimantan Timur. Tahniah kepada sang juara. Terus berkarya. Masa depan Islam lewat hidayatullah ada di pundak kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang sampai saat ini, di mana nikmat itu bisa masih kita rasakan, terutama nikmat sehat dan waktu luang, di mana nikmat sehat ini sekarang sangat mahal. Orang-orang di luar sana takut untuk keluar dari rumahnya, takut untuk kemudian bertemu dengan sanak saudara, kerabat dan keluarganya. Maka kita wajib untuk mensyukuri nikmat Allah ini. Kemudian sholawat serta salam kita haturkan, kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menyampaikan risalah perjuangan dengan memberikan pengorbanan yang begitu besar sehingga kita dapat menikmati ajaran ilahiyah ini hingga saat ini. Alhamdulillah, dalam rangka untuk memperingati milad Hidayatullah yang ke-50 ini, saya mengikuti lomba pidato ini dengan secara sadar ingin ikut mengambil peran sebagai kader pejuang Hidayatullah untuk kemudian bisa melanjutkan estafeta perjuangan hingga sampai Allah memberikan satu titik kebenaran yang akan mengungkapkan segala kebatilan. Dewan juri lomba pidato sekalian, tema yang akan saya angkat pada pidato kali ini adalah kejayaan Islam di tanganmu wahai pemuda dan pemudi. Hadirin rahimakumullah ta'ala. Berbicara tentang pemuda, sejarah bangsa Indonesia membuktikan peran kaum muda sangat signifikan dalam memajukan bangsa Indonesia sebagaimana tercatat dalam beberapa estafet kesejarahan kebangsaan. Sebutlah di antaranya rentetan gerakan kepemudaan pada tahun 1908, 1928, 1945 hingga 1996. Sumpah Pemuda adalah salah satu ungkapan kepemudaan dalam satu sejarah Indonesia. Itu membuktikan bahwa masa depan bangsa ada di tangan para generasi muda selanjutnya. Makhladi dalam Junar Piramida menyebutkan bahwa pemuda adalah harapan bangsa, ke depan mereka yang akan menahkodai bangsa ini. Masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh para generasi muda. Kaum muda Indonesia adalah masa depan bangsa, karena itu setiap pemuda Indonesia, baik yang masih berstatus pelajar, mahasiswa, atau bahkan yang sudah berkeluarga dan menyelesaikan pendidikannya, merupakan faktor penting yang sangat diandalkan oleh bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan juga mempertahankan kedaulatan bangsa. Lantas bagaimana pandangan Islam terhadap pemuda? Islam memandang pemuda sebagai orang-orang yang mempunyai motivasi tinggi untuk menemukan, untuk memajukan peradaban, dan sebagai pemuda diharapkan sebagai penegak keadilan dan penggerak dalam mewujudkan peradaban. Di dalam Al-Quran telah menyebut banyak kisah pemuda yang patut kita renungi kisahnya sebagai pemantik ghirah untuk menjadi teladan yang baik, seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian kisah Ashabul Kahfi, dan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, dan banyak kisah-kisah lagi yang cemerlang. Dan juga dalam sirah Nabawiyah
juga kita bisa menemukan banyak pemuda dengan kisah yang luar biasa yang menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Mus'ab bin Umair, Usamah bin Zaid, atau Hasan Hussein bin Ali dari Ahlul Bait, serta pemuda dari kerajaan Ottoman. Beliau adalah Muhammad Al-Fatih yang ketika usianya masih 19 tahun telah memimpin perang dan berhasil menaklukkan Konstantinopel yang sekarang kita tahu sebagai Istanbul, Turki. Masya Allah, pemuda dalam kisah-kisah inilah yang menjadi tonggak peradaban yang kokoh. Peradaban Islam yang menyinari sudut-sudut dunia, yang menyinari kelamnya dunia barat atau Eropa di masanya. Selain itu, di Indonesia juga kita bisa melihat tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan seperti Soekarno-Hatta, Muhammad Nasir, dan sebagainya. Dan juga para santri pembela tanah air yang lahir untuk berperan serta memberi kontribusi yang masif untuk perjuangan menegakkan keadilan. Mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirnya dihadiahi kemenangan dalam bentuk kemerdekaan dari tirani penjajahan dan memulai peradaban baru. Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa pemuda merupakan aset potensial yang ikut menentukan arah masa depan suatu bangsa. Bila pemuda dalam suatu masyarakat tergolong baik, maka dapat dipastikan masyarakat tersebut baik, sehingga pemuda dipandang mampu untuk bisa menegakkan peradaban, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Umar Mita dalam video dakwah beliau. Beliau mengatakan pemuda merupakan tonggak-tonggak kejayaan Islam dan peradaban bisa dibangun karena pemuda. Sejalan dengan itu, peran pemuda telah termaktub dalam Al-Quran, seperti dalam Quran Surah At-Tur ayat 21 dan Quran Surah Al-Furqan ayat 72, menjelaskan bahwa pemuda adalah sebagai penyambung generasi beriman. Dan sedikit akan dijelaskan peran pemuda dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 54 yang artinya, dan dialah Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi yang maha kuasa. Dari ayat di atas, dapat kita pahami bahwa pemuda merupakan fase di mana kekuatan berada dalam kondisi maksimum. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peranan pemuda yang disebutkan dalam surah-surah Al-Quran di atas inilah yang menjadi aspek dalam menjadikan pemuda sebagai penerus dari peradaban yang senantiasa menjadi pelopor dalam pemikiran dan intelektual yang sehingga mampu menjadi penerang bagi umat agar pemikirannya tidak terbelokkan oleh teori-teori atau paham yang membuat manusia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa yang terjadi dengan pemuda saat ini sangat disayangkan. Pemuda saat ini berada dalam persimpangan jalan dan banyak pemuda yang belum memahami tugasnya karena lemahnya pemahaman mereka terhadap Islam dan esensi mereka sebagai agent of the change atau sebagai agen perubahan. Ironis bukan? Itu karena mereka tidak memahami lebih makna dasar dari kehidupan dengan gaya yang jauh dari nilai-nilai Islam yang dimana sering kita saksikan pemuda yang suka dengan gaya hidup hedonis dan brutal. Astagfirullah. Inilah yang menjadi problematika pemuda sekarang. Seakan menjadi pengekor-pengekor terhadap tren nafsu dunia yang membuat hilangnya jati diri pemuda. Problematika ini menjadi tantangan untuk mewujudkan peradaban. Bung Hatta dalam serial buku Tempo yang berjudul Bapak Bangsa, Jejak-jejak yang Melampaui Zaman, menyadari bahwa ada dua hal yang mempengaruhi diri dalam memahami Islam, yaitu kepercayaan dan kepedulian. Atau lebih sederhananya, hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kepada Allah dan hubungan terhadap sesama. Dua hal ini menjadi pendorong pemuda untuk mewujudkan peradaban. Dan ada juga satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemuda, yaitu pemuda harus memperkokoh keimanan. Sebab keimanan, kata Syed Qutb, adalah sumber utama dari peradaban. Sejalan dengan itu, Syekh Muhammad Abduh lebih menekankan pentingnya membangun mental spiritual yang kuat sebagai dasar penguatan peradaban seperti dalam kisah Ashabul Kahfi yang dituangkan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk.
yang dimana dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan tentang pemuda Kahfi sebagai pemuda yang mampu menjaga akidahnya dan mampu terbebas dari tirani dunia yang menyengsarakan. Maka Allah menjaga dan memberi mereka petunjuk. Oleh karena itu, pemuda digambarkan sebagai ujung tombak perjuangan dalam mewujudkan peradaban. Lantas, apa yang dilakukan oleh pemuda masa kini? Pemuda kini perlu memahami kondisi saat ini. Sebab kita memahami bahwa fase sekarang yang dihadapi pemuda sangatlah berat. Apalagi kita dijuluki sebagai anak muda milenial yang harus memahami uslub dan wasilah untuk menjadi pemuda dan menjadi penggerak menuju peradaban. Karena pemuda memiliki peran penting sebagai titah peradaban untuk melahirkan peradaban. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.